Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami presentasikan laporan studi kasus integrasi nasional dengan penyebaran hoax dan dampaknya terhadap integrasi nasional. Berikut nama-nama dari kelompok kami: Elsa Amalia Pusponegoro, kemudian Muhammad Faris, Rizky Yanitra, kemudian Yusuf dan Suara, dan selanjutnya itu Muhammad Habib itu baik. Latar belakang dari presentasi kami: integrasi nasional menyatukan perbedaan sosial budaya sampai persatuan penyebaran hoax menjadi integrasi nasional. Hoax sering memicu konflik dengan mengangkat isu-isu sensitif dengan menyebar cepat melalui media sosial tanpa dampaknya meliputi tidak percaya, kemudian kekerasan dan polarisasi, mengancam stabilitas sosial dan politik di negara. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi penyebaran hoax sangat penting untuk menjaga integrasi nasional dan kebenaran politik di masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu tujuannya yaitu mengidentifikasi pola penyebaran hoax yang mengancam integrasi dengan menganalisis dampaknya terhadap hubungan di masyarakat, merumuskan strategi pencegahan, serta mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hoax. Selanjutnya itu kajian pustaka dari teori Spiral of Silence by Elizabeth Newman. Beliau mengemukakan teori ini dengan menjelaskan pembentukan opini publik dan memiliki pandangan berbeda dari mayoritas diam karena takut dikucilkan sehingga hoax dapat menyebar tanpa perlawanan dan polarisasi sosial, memperkuat perpecahan sosial dan politik serta menghambat integrasi nasional. Kemudian teori difusi inovasi by Everett Roger. Beliau menggambarkan bagaimana informasi menyebar dalam masyarakat. Hoax merupakan inovasi menyebar melalui media sosial dengan peran penting dari adopter awal dan mayoritas awal dengan memahami mitigasi dampak sosial hoax dan integrasi nasional. Selanjutnya, untuk selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk teori agenda setting McCombs dan Shaw menyatakan bahwa media memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Hoax memanfaatkan media sosial untuk membuat isu menjadi trending, mengalihkan perhatian dari isu penting yang mendukung integrasi nasional. Teori konstruksi sosial media massa media membentuk realitas sosial melalui narasi dan penyajian berita. Hoax yang disebarluaskan dapat menciptakan pandangan sosial keliru, provokatif, rusak hubungan antar kelompok, dan melemahkan integrasi nasional. Teori integritas nasional teori ini menyoroti pentingnya solidaritas dan persatuan dalam sebuah bangsa. Penyebaran hoaks yang memecah belah dapat merusak integrasi nasional dengan menciptakan ketegangan sosial dan mengurangi rasa saling percaya di antara kelompok masyarakat. Menangkal hoaks menjadi strategi penting untuk mempertahankan integrasi nasional. Teori konflik sosial Louis Koster mengemukakan bahwa penyebaran hoaks bisa menjadi sumber konflik sosial, terutama jika mengandung unsur provokasi terhadap kelompok tertentu. Hoaks menciptakan dan memperburuk ketegangan sosial dalam masyarakat. Hasil analisa
kasus teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana tekanan sosial membuat individu atau kelompok tertentu cenderung diam jika pandangan mereka berbeda dengan mayoritas karena takut isolasi sosial. Contoh kasus, pada pemilu, hoax yang sering disebarkan untuk mempengaruhi opini publik orang yang memiliki pandangan berbeda seringkali diam sehingga hoax semakin menyebar tanpa bertahan. Teori spiral of silence. Kasus hoax pemilu. Hoax pemilu sering membuat orang dengan pandangan berbeda memilih diam sehingga hoax semakin menyebar. Implikasi. Polarisasi sosial meningkat mengancam integrasi nasional. Teori disonansi kognitif. Kasus hoax vaksin. Orang yang percaya vaksin berbahaya cenderung menyebarkan hoax vaksin dan menolak informasi ilmiah. Implikasi. Polarisasi meningkat menghambat integrasi nasional. Teori difusi inovasi. Kasus hoax pandemi. Hoax pandemi cepat menyebar melalui media sosial oleh adapter awal. Implikasi. Penting memahami difusi untuk strategi mitigasi hoax yang efektif mendukung integrasi nasional. Teori agenda setting. Kasus hoax politik. Hoax politik yang trending mengalihkan perhatian publik dari isu penting. Implikasi fokus publik teralihkan menghambat upaya integrasi nasional. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elsa. Teori konstruksi sosial media massa, kasus hoaks agama. Hoaks agama menyebar melalui media massa, membentuk persepsi keliru. Implikasinya, konstruksi sosial yang salah melemahkan integrasi nasional dengan meningkatkan ketegangan sosial. Teori integritas nasional, kasus hoaks etnis. Hoaks etnis menciptakan ketegangan dan memecah belah masyarakat. Implikasinya, hoaks merusak integritas nasional, mengurangi rasa saling percaya dan solidaritas. Teori konflik sosial, kasus hoaks sosial. Hoaks provokatif terhadap kelompok tertentu menciptakan dan memperburuk ketegangan sosial. Implikasinya, menangkal hoaks provokatif kunci untuk mengurangi ketegangan sosial dan menjaga stabilitas serta integrasi nasional. Rekomendasi dan penyelesaian masalah atau solusi. Dari kelompok pemerintah, rekomendasinya regulasi dan penegakan hukum, memperketat regulasi dan memperbarui UU ITE, menerapkan hukuman lebih tegas bagi penyebar hoaks, melibatkan kepolisian untuk menindak kasus hoaks yang mengancam integrasi nasional. Solusinya, mensosialisasikan pentingnya verifikasi informasi kepada masyarakat dan membuat kanal pelaporan hoaks yang mudah diakses. Dari kelompok media dan lembaga pers, rekomendasinya meningkatkan literasi media. Media perlu aktif mendidik masyarakat tentang cara mengenali dan menanggapi hoaks melalui artikel, siaran, dan kampanye media sosial. Solusinya, kolaborasi media, yaitu membuat platform khusus untuk klarifikasi isu-isu yang sering disalahpahami oleh publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Rekomendasi dan penyelesaian masalah atau solusi. Kelompok masyarakat. Rekomendasinya, 1. Edukasi tentang bahaya hoaks. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran bahaya hoaks dan dampaknya terhadap integrasi nasional. Membentuk kelompok diskusi dan seminar di berbagai komunitas. Solusinya mengadakan pelatihan atau workshop tentang cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kelompok teknologi dan platform digital. Rekomendasi, meningkatkan algoritma platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp untuk mendeteksi hoax yang lebih efektif dan memberi label peringatan pada konten terindikasi hoax. Solusinya, menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk deteksi dan pemblokiran hoax lebih cepat. Kelompok organisasi non-pemerintah atau NGO. Kampanye sosial. Rekomendasinya edukasi masyarakat tentang verifikasi informasi dan dampak hoaks, terutama bagi kelompok rentan. Solusinya yaitu
forum dukungan, membentuk jaringan untuk mendukung korban hoaks. Sekian dari kelompok kami. Untuk salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.